sudah 40 tahun wajib hafal doa ini. Ustaz, saya belum hafal. Silakan lihat Quran langsung, nggak apa-apa melihat. Ya, salin di kertas, tempel di tembok tempat kita ibadah, baca. Allah memerintahkan di situ, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan saya sampaikan, kalau yang sudah masuk 40 punten wajib untuk hafal doa ini. Mohon maaf, sudah hafal semuanya di sini? Berarti masih 20 tahun sudah. Ya, punten, yang nyuruh bukan saya di situ. Lihat sendiri, kalau umur kamu sudah 40 tahun, baca doa ini. Ada apa di situ? Karena ayahanda, punten, kalau udah 40 tahun ke atas, lantas orang tua kita masih hidup, saya terasa masih punya umi, itu gaya hidupnya udah kayak anak-anak. Makanya lihat di situ, Rabbi ya Tuhanku, auzi'ni, bimbing aku ya Allah, an askura ni'mataka allati an'amta alayya, untuk bisa selalu mensyukuri atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Ini yang kita sedang kerjakan, termasuk cara ciri hamba yang mensyukuri nikmat. Bayangkan, di tengah-tengah kesibukannya masih mau mengisikan menunggu waktu Isya yang mulia, kita pakai buat pengajian. Dan di sini wa ala walidayya, dan bimbing aku ya Allah. Karena kita masih udah, di saat kita sudah 40 tahun ke atas, seandainya ayahanda kita, ibunda kita masih hidup, berkisar antara umur sudah menjelang 70 tahunan. Atau mungkin 80 tahunan. Dan berapa banyak anak-anak zaman sekarang nggak sabar menghadapi mereka. Bahkan lebih bangga, yaudah masukin aja dah ke panti jompo, udah. Padahal di situ lihat, bimbing aku ya Allah untuk makin sabar menjadi anak yang tahu diri, berbalas budi kepada kedua orang tuaku. Wa ana walidayya wa an a'mala sholihan tarda. Usia 40 tahun sudah lewat, usia persimpangan. Kalau mau kanan-kanan, kiri-kiri. Nah, makanya bimbing aku untuk selalu ya Allah, perbuatan yang aku kerjakan selalu untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Wa ana amala salatar wa aslih fi dzurriyyati. Kalaupun kita punya anak, itu pasti anak kita, kalau kita nikah usia antara ya 20 tahun, 25 tahun, anak kita udah masuk jenjang kuliah tuh. Bahkan yang lulus, berarti udah siap untuk menikah. Jadikan juga ya Allah, biar anak cucu mantuku, anak cucu mantu yang soleh dan soleha. Jadi kita nggak tahu umur, endingnya lihat pesan dalam itu, ini tubuh ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah, dan tolong di saat Engkau panggil aku, matikan aku dalam keadaan keterima iman Islam. Naik sepeda cahaya redup yang dibawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Nebus obat kemar gonda di antara rijal penjaga toserba, urusan tobat jangan pakai ditunda, karena ajal datang secara tiba-tiba. Min ulumil ulama'ir rasikhin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin man nasakha dinhu adyanal kafarati wa qadihin wa ala alihi wa ashabihi alladhina kanu yatamassaku syari'atahu salihin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi muhkami tanzil wa huwa asdaqul qailina, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hadirin
wal hadirat jamaah taklim masih tercinta Nurul Hidayah yang saya hormati, cintai, sayangi karena Allah, rahimakumullah. Puji syukur tak pernah kita lupakan berkat izin Allah di kesempatan malam ke-27 daripada Zulhijjah 1447 Hijriah bersamaan di malam ke-13 Juni 2026 Miladiyah. Allah izinkan kita masih bisa bermuajahah, duduk dengan niat i'tikaf silaturahim dan ibadah di tempat yang paling mulia di muka bumi ini, bait min buyutillah. Ya Allah, berkumpul di tempat yang mulia, mengerjakan kegiatan kecintaan baginda Rasulullah di waktu yang mustajabah bainal maghrib dan isya, yang kami harapkan semoga kesemuanya ini betul-betul mendapatkan keridhaan Gusti Allah yang mulia. Amin ya Allah wa ya mujibas sa'irin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Orang tua bisa masuk surga gara-gara anaknya. Pun tidak sedikit wanti-wanti dari baginda Rasulullah karena orang tua bisa masuk neraka gara-gara anaknya. Saya ingin sampaikan di kajian ini dua ayat sebagai renungan buat kita semua di surah Al-Baqarah ayat ke-132 dan 133. Seulang, surah Al-Baqarah ayat 132 dan 133. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumud-dina fala tamutunna illa wa antum muslimun. Am kuntum syuhada'i idh hadara Ya'qubal maut. Am kuntum syuhada'a idh hadara Ya'qubal maut. Idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi Nabi Ibrahim punya istri, dari Siti Hajar melahirkan bayi Ismail. Dari Siti Sarah melahirkan anak Ishak. Dari ibu yang berbeda, Nabiullah Ishak besar menikah melahirkan anak yang bernama Nabi Ya'qub, yang di dalam Al-Quran disebut ya Bani Israel. Nabi Ya'qub besar menikah mempunyai istri 4, yang diantaranya semuanya berada cerita di Palestina. Dan Nabiullah Ibrahim di saat dengan yang Nabiullah Ismail itu di dalam sejarah tercatat, di mana di ayat yang sebelumnya, kalau barusan 132 dan 133, di ayat 129, di saat sedang meninggikan bangunan Ka'bah, beliau berdoanya seperti itu. Rabbana wab'as fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim.
Ini terjadi di sekitar makom Ibrahim. Doa beliau, Rabbana, ya Tuhan kami, wa'as, tolong utus Rasulan sebagai Rasul penutup kenabian. Rabbana wa'as fihim Rasulan minhum, yang nanti keturunannya dari Nabi Ismail. Tadi saya ceritakan di awal, ada dari yang Ishak, Yakub yang cerita ke Palestina, dan ada yang sedang di Ka'bah di Makkah, dan Nabi Ibrahim minta supaya dari Nabi Ismail. Ternyata Allah kabulkan. Kalau kita lihat dalam tafsiran di surah Al-Baqarah 129, ternyata kan betul-betul menyambung. Nabi kita Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khuzaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Na'ud bin Muqawwim bin Nakhur bin Tairah bin Ya'rub bin Yasjud bin Nabi Ismail alaihissalam bin Nabi Ibrahim. Permintaan dari eyangnya supaya Nabi penutupnya jangan dari bini yang Sarah, tapi minta dari bocah yang sedang di Ka'bah itu, dari Nabi Ismail. Nah, ternyata kita lihat bagaimana kondisi keluarga Nabi Ibrahim begitu cucu beliau akan meninggal dunia, berarti Nabi Yakub. Karena kan dari Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishak punya anak Nabi Yakub. Di situ Allah abadikan. Ini yang menjadi bahasan dan supaya kita renungkan. Saya bacakan lagi biar lebih tegas. Am kuntum syuhada idh hadara Yaqub al-maut. Hai kamu Taufikur Rahman, hai para ayahanda yang hadir pada malam hari ini di Masjid Tercipta Nurul Hidayah, apakah kamu tidak memperhatikan, apakah kamu tidak menyaksikan di saat Nabi Allah Yakub sedang sekarat, di saat Nabi Allah Yakub akan meninggal dunia, idqala libanihi, di saat dia berkata kepada anaknya yang menyaksikan kondisi ayahandanya, yaitu Nabi Yakub sedang sakaratul maut. Ternyata yang beliau pikirkan, yang beliau tanyakan, yang beliau betul-betul renungkan dan wanti-wanti, ma ta'buduna min ba'di. Wahai anakku, nanti kalau abah sudah nggak ada, apakah yang kalian sembah? Ini yang di zaman sekarang orang tua rada-rada ndak open untuk memikirkan dan menyiapkan kader kepada zuriyah yang thayyibah, zuriyah yang soleh dan solehah. Seorang Nabi Allah Yakub saja di saat sakaratul maut, dia nggak memikirkan kali harta yang sana buat si fulan, yang ini buat si fulan, tapi yang beliau tanyakan, ma ta'buduna min ba'di, apa yang kalian sembah nanti kalau abah sudah nggak ada. Tapi subhanallah, jawaban putra-putranya luar biasa, menjadi ibrah buat kita, menjadi pelajaran. Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika wa Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Ayahanda tenang, walaupun nanti mungkin abah udah nggak ada, kami putra-putra abah tetap akan konsisten menyembah, beribadah Tuhan yang ayahanda sembah.
Wa ilaha abaika, Tuhan yang abahnya yang Anda sembah siapa? Tuhannya Nabi Isa. Tuhan yang dijelaskan yaitu Nabi Allah Ibrahim, kakek kita. Nabi Ismail juga termasuk uang kita. Wa Ishak, abah cucu yang merupakan daripada kakek kita. Wa nahnu lahu muslimun, dan kami tetap konsisten untuk menganut agama Islam. Ayahanda rahimakumullah, saya menyimak, maksudnya membacakan ayat ini karena punya maksud ada satu hadis yang merupakan tamparan buat kita. Tamparan apa? Nabi sekali waktu sedang riuh dengan baginda, dengan para sahabat, Nabi melontarkan satu pertanyaan. Ma ta'uduna rakuba fikum. Kata Kanjeng Nabi bertanya kepada para sahabat-sahabatnya, kalian tahu nggak definisi mandul? Nabi bertanya kepada para sahabat, apa pengertian mandul menurut kalian? Dengan spontanitas para sahabat menjawab, qulna ya Rasulullah allazi la yuladu lahu. Kata para sahabat, ya Rasul, mandul versi kami adalah orang yang sudah berumah tangga, orang yang sudah lama menikah, tapi pernikahannya belum Allah anugerahkan keturunan. Kira-kira pendapat sahabat-sahabat Nabi sama nggak dengan kita, Bapak-Bapak? Sama ya? Berarti mandul orang yang nggak punya keturunan. Ada yang menarik para ayahanda, begitu para sahabat menjawab seperti ini, Nabi melanjutkan sabdanya sambil tersenyum tipis. Apa kata Kanjeng Nabi? Laisa zaka birrakubi. Kata Kanjeng Nabi, kalau menurut aku, mandul itu bukannya nggak punya anak. Nabi berbeda dengan pandangan para sahabat. Kata Nabi, mandul itu bukannya nggak punya keturunan. Mendengar sanggahan Kanjeng Nabi begini, para sahabat melotot, bengong, kepo, penasaran. Lantas mereka bertanya, lantas ya Rasul, mandul versi kau yang bagaimana? Nabi menjawab, ini yang pulang nih, kita renungi di hati kita, dan jangan sampai kita lupa. Apa kata Nabi? Mandul versi baginda Rasul para ayahanda adalah orang yang berumah tangga, anaknya banyak, cucunya banyak, tapi begitu besok dirinya meninggal dunia, anak cucunya buta baca tulis Al-Quran. Ini yang kalau kita samakan dengan kondisi di zaman sekarang. Maksudnya, kalau kita renungkan, kita muhasabah, kita sebagai orang tua untuk anak-anak kita, apakah termasuk sudah menjadi orang tua yang gak mandul versi baginda Rasulullah? Karena jujur, para ayahanda, saya melihat fenomena di lapangan, dan nampak terasa di saat kalau lagi takjiah, saat lagi kita menyelawat tuh, begitu datang takjiah, pasti di saat bertakjiah saya cari dan tanyakan jenazahnya di mana. Oh di sana, Ustaz. Oke, kita datangi karena dianjurkan untuk mendoakannya. Begitu terjadi hampir rata zaman now, Masya Allah, begitu kita lihat, kita mendoakan, ada anak muda, ada yang ngaji, saya husnuzon, ini putra almarhum. Gelek, bukan Ustaz. Almarhum ada anaknya, ada. Berapa? Ada 3 Ustaz. Terus kemana? Pada kenapa? Tuh yang tadi tuh yang paling ujung di depan, yang lagi sambil merokok. Terus yang tengah-tengah tuh di jalanan, lagi nongkrong aja. Hadirin hadirat rahimakumullah, sudahkah kita persiapkan di saat besok jasad kita tertuju barat dan timur, di saat besok mata kita terpejam rapat, di saat besok mulut sudah tidak bisa berbicara, tampil anak-anak kita yang paling besar, mungkin jenazah kita belum dimandikan, ada juga menemukan indah, dan ini kita harapkan kedengaran dari yang paling besar,
bahkan nggak megang Quran, dia hafal ternyata 30 juz, kedengeran sudah bacaannya. Ya Allah, fadkuruni adkurkum washkuruni wala takfurun. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salah innallaha ma'as sabirin. Jenazah belum dimandikan, tapi anak pertamanya sudah membaca masuk juz kedua secara bil goib. Kita senang melihatnya, oh ini putranya hebat ya, hafal 30 juz. Ada lagi yang kecilan, mungkin nggak kayak abangnya kualitasnya, tapi kedengeran surah-surah pilihan dia sudah sering bacakan. Kenapa? Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada lagi yang paling kecil, masih SD, tapi sambil menangis di hadapan jenazah ayahandanya, kedengaran lafaz-lafaz yang indah, doa-doa yang luar biasa sedang diminta pada Gusti Allah. Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Mohon maaf para ayahanda, kira-kira untuk bisa menghantarkan putra-putra kita yang seperti secontohkan gini di zaman now, jujur nggak segampang membolak-balikan telapak tangan. Ya, sudahkah kita persiapkan di saat besok kita sudah menjadi jenazah, anak-anak kita tampil ikut memandikan jenazah kita. Banyak yang hadir untuk menyolatkan, tapi karena anak mampu, anak berkualitas ilmiah, dan memang lebih afdal sekiranya ada anak kandung langsung tampil menjadi imam. Ustadz, anak saya perempuan, mampu tampil menjadi imam untuk menyolatkan jenazah kita. Nah ayahanda ya, yang saya hormati rahimakumullah, ini bukan menggurui, kita sama-sama belajar. Kenapa Ustaz? Karena jujur, begitu sudah kita kembali ke hadapan Allah, ya kalau bicara dunia nggak ada habis-habisnya. Yang kita kemarin naik 27.000, 28, nyusul lagi, ya dengan kejadian yang dimana 10 tambah 6 jadi 17. Ya kan, ternyata mau naik jadi 16.000 kan gitu ya. Kalau kita bikin gitu jujur ya nggak ada, cuma pikirin juga kenapa kita bukan pulang ke hadapan Allah, yang dimana bisa kita pulang nanti nggak mempersiapkan yang seperti ini. Karena kata Quran di surah kedua juz ketiga ayat 259, ini Quran yang bercerita. Dan hari ini insya Allah saya dari awal yang saya pakai referensinya dari Quran semua, biar kita tidak ragu-ragu lagi. Apa di situ Allah kasih gambaran lagi. Kalladzi marra ala qaryatin wa hiya khawiyatun ala urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha فَأَمَاتَهُ اللَّهُ مِئَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبِثْتَ قَالَ لَبِثْتُ يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالَ بَل لَبِثْتَ مِئَةَ عَامٍ فَانظُرْ إِلَى طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّهْ وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشدها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم. Kita baca bareng-bareng. Qala a'lamu anna Allaha ala kulli syai'in. Alhamdulillah, ujungnya hafal semuanya. Ya, qadir. Alhamdulillah. Ya, karena ada ala kulli syai'in qadir. Masya Allah. Itu ayatnya. Oke, saya langsung masuk ke poinnya. Di sini Allah mengambil contoh seorang nabi yang Allah matikan mi'ata amin.
Yang di handphone ada aplikasi Qurannya, mangga dibuka, dan ini bukan cerita dongeng. Berapa lama di situ Allah matikan? 100 tahun. Berapa lama, Pak? 100 tahun. Tapi lihat, begitu Allah bangkitkan lagi, di situ Gusti Allah bertanya, qala kam labista, berapa lamakah Anda di sini? Dengan jawaban apa adanya, beliau menjawab, labistu yauman au ba'da yaum. Saya rasa-rasanya baru setengah hari. Punten, ayah Anda yang di handphone ada aplikasi Quran, begitu nggak kurang lebih? Mananya? Sama apa nggak? Punten, padahal berapa lama sudah dimatikan? Tapi jawabannya berapa lama? Ini yang kita lagi sedang kerjakan nih, seperti ini nih, kita kerjakan, kita dari maghrib berjamaah, nunggu isya kita kajian begini, ini secara nggak langsung kita lagi buat. Punten, ada nggak yang ayah Anda ibu nanya sudah wafat? Oke, ada nggak yang kakek neneknya sudah wafat? Ada. Ada nggak yang uyutnya, yang nininya sudah wafat? Bukan hanya 3, terus ke atas. Ya, saya punya abah saya sudah wafat. Abah saya punya abah, kakek saya sudah wafat. Kakek saya punya abah lagi, uyut saya sudah wafat. Terus ke atas yang sudah nggak apa? Yang kalau dalam bahasa doa, wa usulihim wa furu'ihim. Secara nggak langsung yang sedang kita kerjakan, kita sedang membuat mereka di alam barzahnya menunggu sampai besok hari kiamat. Begitu dibangkitkan, rasanya baru setengah hari. Kenapa? Karena meninggalkan di muka bumi ini putra putri yang soleh dan soleh. Jadi yang ngerjain kita begini, kita ngaji, kita silaturahim, yang mendapatkan implikasi kenikmatan yang dipanggil belum surga, belum raudhah min riyadil jannah, adalah orang-orang tua kita yang telah pulang ke hadapan Allah. Nah, ayahanda ibunda rahimakumullah, maksudnya buat yang sudah wafat, kita nggak tahu kapan hari kiamatnya. Intinya, karena mendapatkan nikmat di alam barzahnya, rasanya baru setengah hari. Dari ayat ini, jumhur ulama mengambil kesimpulan, nah ini buat kita yang masih hidup, yang perlu kita pikirkan. Kenapa? Kalau tadi 100 tahun rasanya baru setengah hari, maka kesimpulannya yang mesti kita betul-betul renungkan dan persiapkan, 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di nurul hidayah. Saya ulangi, 24 jam di alam barzah, 1000 tahun di dunia. Kira-kira umur kita sampai apa enggak ya Anda? 1000 tahun? Sampai. Kita potong setengah dari 24. Berarti 12 jam. Betul ya? 12 jam di alam barzah, 500 tahun di nurul hidayah. Kira-kira sampai apa nggak kita segitu? Nggak sampai. Kita potong lagi setengah dari 24. 12 jam di alam barzah berarti 250 tahun di nurul hidayah. Kira-kira sampai apa nggak di situ? Nggak sampai. Kita potong lagi setengah dari 12. 6 jam di alam barzah, 125 tahun di nurul hidayah. Sampai apa nggak kira-kira? Nggak sampai. Kita potong lagi setengahnya, berarti itu, ya Allah, 3 jam ya di alam barzah, segitu hitungannya. Setengah dari 3 jam, 1 jam setengah di alam barzah, 62 tahun setengah di nurul hidayah. Sampai? Yang sudah sampai, kami doakan semoga masuk kategori mantola umruhu wa hasuna amalu, yang Allah panjangkan usianya, makin baik budi pekertinya. Buat kami yang bicara, yang baru jelita jelang 50 tahun, nggak ada jaminan sampai 62 tahun setengah. Kenapa? Karena umur semua rahasia Allah.
Kita ambil analogi, kelapa buahnya bervariasi. Yang tua waktunya jatuh, jatuh. Yang muda waktu jatuh, jatuh. Ada yang pentil waktunya jatuh, jatuh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Betapa bahagianya di saat besok kita menyiapkan, makanya menyiapkan putra-putri yang qurratu ayun. Makanya doa Nabi Ibrahim, kalau kita lihat di dalam Al-Quran, surah ke-37, juz ke-23, ayat 100, beliau nggak minta, ya Allah jadikan anak saya pejabat, enggak. Ya Allah jadikan anak saya menteri, enggak. Doanya luar biasa, sangat simpel. Dan nanti kita bisa belajar. Kenapa belajar? Seorang Nabi Ibrahim begitu dikabarkan Siti Hajar hamil, fabasyarnahu bighulamin halim, berita gembira, kamu bakalan punya anak tuh. Karena Siti Hajar hamil, yang beliau kencangkan apa bunyinya? Rabbi habli nasrihi. Saking pengen banget punya anak yang soleh. Itu seorang Nabi. Ya kalau kita samakan dengan kita, bentar saya tanya, kira-kira pengen nggak ayah anda punya anak yang soleh dan soleha? Pengen. Pertanyaannya, sama nggak kita karakter perjuangannya? Mana? Yuk bantu jawab. Nabi Allah Ibrahim seorang nabi. Begitu dikabarkan Siti Hajar hamil, karena dengan Siti Sarah bukan waktu yang sebentar, hampir 80 tahun lebih belum punya anak. Dan begitu Siti Hajar hamil, yang beliau kencengan, ini anak belum lahir, Rabbi habli minas solihin. Itu seorang nabi. Pertanyaan pertama, kira-kira ada nggak jaminan doa nabi dikabul? Pasti. Oke. Kedua, Nabi Ibrahim seorang nabi, berdoa segitu banyaknya, segitu kencengnya. Nabi Allah Ibrahim, ada nggak bohongnya? Nggak ada. Doa pasti dikabul, bohong nggak ada. Tapi sebegitu kencengnya, berkali-kali doanya. Kita pulangkan ke diri kita. Jaminan doa kita dikabul nggak ada. Bohong masih jalan terus. Pengen punya bocah soleh dan soleha, tapi doa kendor. Emang lu punya orang dalam dari mana? Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kenapa Ustaz? Karena di saat semua terputus, pentingnya zuriyah yang soleh dan soleha, kan 3 kelompok yang tetap setia. Ini sudah hafal semuanya, sudah tahu semuanya. Ya jelas yang satu, sedekah jariahnya. Sedekah yang mana? Kita kadang-kadang kotak amal lewat pun, itu berdebatnya rada lama mau keluar. Kata yang paling senior nih, warna merah angka depan 1005, pedek dia mengucap, pasti aku yang dikeluarin. Karena aku paling senior. Di debat sama yang warna biru, angka depan 5004. Apa kata ucapan? Kalau masih ada aku, bang, kalian gak bakal diambil. Begitu yang biru mau keluar, dihadang lagi sama yang dua. Lu berdua jangan berdebat deh, paling 2 lagi yang keluar. 20 itu mau keluar, dihadang sama merah keungu-unguan itu. Yang merah keunguan keluar, dihadang lagi. Kenapa? Di depan ada warna coklat, rada lecek mau habis itu. Yang coklat mau keluar, komentar di depanan. Kalian kan murid lama, masih ada aku silver abu-abu. Yang abu-abu mau keluar takut dia, karena di depan lebih serem Pak. Kenapa? Udah lecek, bau amis, megang golok. 1000. Ya 1000 mau keluar, komentar lagi paling ujung. Kalian kan dipegang doang berasa, lah masuk kotak nah nggak ada suaranya. Gopek lagi. Surga gopek. Kuburannya nggak pakai AC. Hadirin rahimakumullah, tuh bicara sedekah. Ya Rob, kita kadang-kadang berat yang begituan. Oke, yang kedua, anak yang soleh. Tadi Nabi Allah Ibrahim mintanya begitu, jadi wajar kalau puncaknya ditutup dengan Nabi terakhir, Nabi Muhammad. Kenapa? Permintaan dari eyangnya. Di kesempatan waktu yang menjelang Isya, saya tutup dengan satu hadis. Pantun. Ya, hadis dulu, hadis. Ya, kalau pantun mah insya Allah. Karena saya lihat masjidnya nyaman, dari awalnya tempat yang paling laku, saya lihat 2 di sini. Kalau nggak tiang senderan. Ya, teman yang nyender hati-hati karena AC-nya berasa, takutnya obat batuk dari Borobudur, mata ngantuk gampang tidur.
apalagi yang belum sempat makan kan kelihatan udah tuh. Ya Allah, pohon paret udah lebih panjang dari sore, udah komentar ceramah jangan panjang-panjang kan gitu. Ya Allah, hadirin nggak apa-apa, kita jelang isya yang penting kecil Cilenek makan bakso nusuk biar pendek yang penting masuk. Dipancing minta pantun sih Pak tuh. Saya udah keluar sebenarnya mau berhenti karena ikan bawal serterong lejual borong kan gitu. Ya Allah. Oke, saya teruskan lagi. Saya mau tutup dengan hadis. Saya tadi berusaha, udah kalau bisa nggak kayak pantun dia ngaji pulang gitu. Iya, tapi tidak sembarangan. Saya insya Allah pakai kain katun pergi jalan-jalan, warnanya putih yang ada dilihat. Saya bikin pantun nggak salah-salah, syarat mengandung arti dan nasihat. Iya, ya Allah, ke rumah mertua nenteng colenak, duduk di taman bersama tamu. Orang tua yang sayang anak, bekali mereka iman dan ilmu. Oh, udah berapa dah tuh jadi itu? Jadi banyak. Oke, saya mau tutup dengan satu hadis. Ini dikutip oleh ya Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari dan disalahkan dalam kitabnya yang bernama I'anatul Talibin. Itu di sini ini pentingnya kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Tadi sudah saya sebutkan ayatnya buat leluhur-leluhur kita. Kenapa? Karena katakan Nabi, anna arwahal mu'minin ta'ti fi kulli lailatin ila sama'id dunya, bahwasanya arwah-arwah orang yang beriman setiap malam datang ke langit dunia. Wa taqifu bi khizai buyutiha, berhenti tepat di muka rumah-rumah mereka. Wa yunadi kullu wahidin minha bi sautin hazinin al-famarra, berseru dengan suara yang sangat mengharukan, dengan suara yang sangat menyedihkan, dan katakan Nabi, seruhan mereka yang sudah pada meninggal dunia kepada kita anak cucu yang masih hidup sampai-sampai 1000 kali seruhan mereka. Apa isi seruannya? Ya ahli, wahai keluargaku, wa aqribi, wahai kerabat-kerabat terdekatku, wa waladi, wahai anak-anakku, ya man sakanu buyutana, wahai kalian yang menempati tempat tinggal kami, walabifusyabana, yang pada memakai pakaian-pakaian kami, waqtasamu amwalana, yang pada membagikan harta warisan peninggalan kami. Hal minkum min ahadin yazkuruna, apakah ada salah seorang di antara kamu yang masih selalu ingat kepada kami? Wa nahnu fi qurbatina, kondisi kami sekarang di barzah, masa penantian, fi hisdin sadid, benteng barzah yang cuma bisa lihat udah nggak bisa tembus lagi, persis kayak ikan di dalam akuarium. Ya Allah, parhamuna, tolong dong kalian biar pada sayang kepada kami. Yarhamkumullah, niscaya Allah akan lebih sayang lagi kepada kamu. Wala tadkhulu alaina, kamu jangan pelit, jangan kikir untuk mendoakan buat kami. Annal fadlan ladzi fi aidikum, apa yang kamu banggakan sekarang? Pangkat, jabatan yang kamu punya sekarang. Anna fi aidina, dulu kami masih hidup juga pernah mengalami fase yang demikian. Ada anaknya yang hadir maghrib berjamaah di Nur Hidayah, dia tidak langsung bubar, dia ikut kajian. Ternyata jangankan mendoakan khusus dengan lafaz Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, di saat ada anak yang betul-betul tetap pada koridor perintah agama, sampai Nabi memberikan perumpamaan bahagianya mereka, lebih bahagiaan mendapatkan kiriman doa dari anak cucunya yang masih hidup ketimbang diberikan dunia beserta isi-isinya. Dan buat kita yang di saat kita bisa konsisten begitu, nggak akan ketukar. Jam 7 kurang 2 menit, pakai pantun lagi berarti biar cepat ngejelasinnya. Anak pakai ayat terkelamaan jadi over.
Ya, buat kita di saat kita konsisten, tetap nggak melupakan mereka, konsisten, istiqomah pada jalur agama, maka yang masih hidup, alhamdulillah, nyenanginnya nggak cukup pakai doa. Karena kalau yang masih hidup, mohon maaf, nggak kenyang, hanya sebatas, mohon maaf ya, hanya doa di status. Kadang-kadang mohon maaf, orang tua kamu masih hidup, masih. Ini besok udah mau lebaran anak yatim, udah ngirimin apa? Fatihah. Masih doyan martabak, ngirimin Fatihah, nggak manjur. Iya, ya, Fatihah yang udah di kuburan. Kadang-kadang anak zaman nggak ngerti. Kenapa? Karena di saat kita bisa begini, nah, saya simpulkan dengan dua pantun, dapat sudah. Semoga Allah kasih kemudahan untuk saya menyampaikannya. Yang pertama, ada rengginang, ada jamu. Cakepnya mana? Ini tapi berlarang loh. Ada rengginang, ada jamu, ada acar buat tetamu. Kau buat senang hati orang tua kamu, pasti Allah buat lancar rezeki kamu. Ya, sesuai janji saya karena ada dua. Yang kedua, ya Allah, dari Cipinang ke Kota Tua, saat di Mekah banyak bertemu. Kau buat senang hati orang tua, pasti Allah buat barokah jalan kehidupan kamu. Tuh, ya, di saat kita bisa begitu, besok pun Allah jadikan anak cucu mantu kita akan begitu. Terakhir, bukan pakai pantun, tapi pakai nasihat lagi. PR buat saya, buat kita, yuk. Terakhir, biar bisa begitu, ingat surah ke-46, juz ke-26, pada bagian tengah-tengah, di situ ada titipan doa dari Gusti Allah. Dan saya menyimak dari 30 juz Quran segitu banyaknya, cuman pada bagian ini Allah nyebutin umur. Karena kita kadang-kadang jujur, dalam hidup sosial paling males ngejawab kalau orang nanya umur, tapi paling semangat kalau orang nanya nomor rekening. Nah, makanya di sini Allah nyinggung umur. Ayahanda, surah Al-Ahqaf ayat 15, saya langsung masuk ke poinnya di situ. Hatta balago asyuddah. Kita udah bukan anak-anak lagi. Kita sudah dirawat dari sejak disusui ibunda kita selama 2 tahun. Masuk usia balita sudah kita lewati, disekolahkan SD, masuk SMP, masuk SLTA, mungkin kemarin lanjut kuliah, sampai menikah, dan sekarang usia kita sudah bukan anak lagi. Hatta balagho asyuddah, dan Allah pertegas, wa balagho arba'ina sana, dan umur kamu sudah 40 tahun. Ya, jadi kalau yang nggak apa doa ini, saya husnuzon umurnya masih 20 tahun. Ya, maksudnya sama begini, kalau sudah 40 tahun wajib hafal doa ini. Ustaz, saya belum hafal, silakan lihat Quran langsung, nggak apa-apa melihat. Ya, salin di kertas, tempel di tembok tempat kita ibadah, baca. Allah memerintahkan di situ, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'matakal lati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tarda wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan saya sampaikan, kalau yang sudah masuk 40, punten, wajib untuk hafal doa ini. Mohon maaf, sudah hafal semuanya di sini? Berarti masih 20 tahun semua. Ya, punten, yang nyuruh bukan saya di situ. Lihat sendiri, kalau umur kamu sudah 40 tahun, baca doa ini. Ada apa di situ? Karena ayahanda, punten, kalau udah 40 tahun ke atas, lantas orang tua kita masih hidup, saya terasa masih punya umi, itu gaya hidupnya udah kayak anak-anak. Makanya lihat di situ, Rabbi, ya Tuhanku, auzi'ni, bimbing aku ya Allah, an askura ni'matakal lati an'amta alayya, untuk bisa selalu mensyukuri atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Ini yang kita sedang kerjakan, termasuk cara ciri hamba yang mensyukuri nikmat. Bayangkan, di tengah-tengah kesibukannya masih mau mengisikan menunggu waktu Isya yang mulia, kita pakai buat pengajian. Dan di sini lihat, wa ala walidayya, dan bimbing aku ya Allah.
Karena kita masih di saat kita sudah 40 tahun ke atas, seandainya ayahanda kita, ibunda kita masih hidup, berkisar antara umur sudah menjelang 70 tahunan atau mungkin 80 tahunan. Dan berapa banyak anak-anak zaman sekarang nggak sabar menghadapi mereka, bahkan lebih bangga, yaudah masukin aja dah ke panti jompo, udah. Padahal di situ lihat, bimbing aku ya Allah untuk makin sabar menjadi anak yang tahu diri, berbalas budi kepada kedua orang tuaku. Wa ana walidayya wa an a'mala sholihan tardo. Usia 40 tahun sudah lewat, usia persimpangan. Kalau mau kanan-kanan, kiri-kiri. Nah, makanya bimbing aku untuk selalu ya Allah, perbuatan yang aku kerjakan selalu untuk mendapatkan keridhaan-Mu. Wa ana amal salatar wa aslih fi dzurriyyati. Kalaupun kita punya anak, itu pasti anak kita, kalau kita nikah usia antara ya 20 tahun, 25 tahun, anak kita udah masuk jenjang kuliah tuh. Bahkan udah lulus, berarti udah siap untuk menikah. Jadikan juga ya Allah, biar anak cucu mantuku, anak cucu mantu yang soleh dan soleh. Jadi kita nggak tahu umur, endingnya lihat pesan dalam itu, ini tubutu ilaika, aku bertobat kepadamu ya Allah, dan tolong di saat Engkau panggil aku, matikan aku dalam keadaan keterima iman Islam. Naik sepeda cahaya redup yang dibawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, menyesal di akhir tiada berguna. Nebus obat kemar gonda di antara rijal penjaga toserba, urusan tobat jangan pakai ditunda karena ajal datang secara tiba-tiba. Pas alarm sudah bunyi. Ya, kalau bicara pantun ya karena ada habis-habisnya. Ya Allah, makan lesan ngajak suami, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita sempurnakan majlis kita biar betul-betul makin penuh barokah. Yuk sama-sama kita baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ikan belanak ikan tongkol, kurang enak jangan pada dongkol. Ikan belanak ikan bandeng, kurang enak jangan pada gerendeng. Ikan belanak ikan kakap ikan patin adalah nama-nama ikan. Ya, dan akhirnya semoga Allah izinkan ketemu lagi di kesempatan lain. Ya Allah, ikan hiu panjang semeter. See you later. Akhir kalam.